Generasi Z, generasi yang tumbuh di era digital, menghadapi dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan. Waktu menjadi aset paling berharga, tapi juga yang paling terbatas. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Menggunakan waktu dengan bijak adalah kunci untuk meraih mimpi dan potensi penuh. Bagaimana kita menghadapi tantangan ini dan menjadi pemenang? Manajemen waktu yang efektif adalah jawabannya. Ini bukan hanya tentang membuat jadwal yang padat. Ini tentang memahami nilai waktu dan menggunakannya untuk mencapai tujuan hidup. Ini tentang menyeimbangkan antara kewajiban dan keinginan, antara pekerjaan dan waktu bersantai. Generasi Z dikenal karena semangatnya yang tinggi dan inovasinya. Namun, tanpa manajemen waktu yang baik, energi ini bisa habis oleh gangguan dan penundaan. Bayangkan potensi yang terpendam jika setiap individu Gen Z mampu memaksimalkan setiap jam dalam sehari. Langkah pertama menuju produktivitas adalah memahami bagaimana kita menghabiskan waktu. Catat semua aktivitasmu selama seminggu. Analisis bagaimana waktumu terpakai. Kamu mungkin akan terkejut melihat banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, tentukan prioritasmu. Apa yang benar-benar penting bagimu? Buatlah daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Gunakan informasi ini untuk membuat jadwal yang realistis. Ingatlah untuk mengalokasikan waktu untuk istirahat dan bersosialisasi. Teknik Pomodoro adalah salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan fokus. Bekerjalah dengan fokus selama 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Ulangi siklus ini sebanyak 4 kali sebelum mengambil istirahat yang lebih lama. Teknik ini membantu otak bekerja lebih efisien dan mencegah kelelahan. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen waktu adalah mengatakan tidak. Terkadang kita merasa terpaksa untuk mengatakan ya pada setiap permintaan, meskipun hal itu mengacaukan jadwal kita. Penting untuk mengingat bahwa waktu kita terbatas. Belajarlah untuk menolak permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan atau prioritasmu. Jelaskan dengan sopan bahwa kamu tidak dapat memenuhinya saat ini. Fokuslah pada komitmen yang sudah kamu buat, dan pastikan kamu memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya dengan baik. Mengatakan tidak juga berarti mengatur ekspektasi orang lain terhadap dirimu. Biarkan mereka tahu kapan kamu tersedia dan kapan tidak. Hal ini membantu menciptakan batasan yang sehat dan mencegah kamu dari kelelahan atau kekecewaan. Bagian 4. Teknologi, sahabat atau musuh produktivitas. Teknologi adalah seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi kalender, pengingat, dan daftar tugas dapat membantu kita tetap terorganisir dan melacak jadwal. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi sumber gangguan yang besar. Media sosial, permainan, dan notifikasi tanpa henti dapat dengan mudah menghabiskan waktu kita tanpa kita sadari. Penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan menetapkan batasan yang jelas. Matikan notifikasi yang tidak penting, dan jadwalkan waktu khusus untuk memeriksa media sosial atau bermain game. Manfaatkan fitur, jangan ganggu atau fokus yang tersedia di banyak perangkat untuk meminimalkan gangguan saat kamu perlu berkonsentrasi. Ingatlah bahwa kamu yang mengendalikan teknologi, yang spose. Bagian 5. Menuai hasil, hidup lebih bermakna. Manajemen waktu yang efektif bukanlah tentang melakukan segalanya dengan terburu-buru atau mengisi setiap menit dengan aktivitas. Ini tentang menciptakan keseimbangan hidup yang sehat dan memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang paling berarti. Dengan merencanakan waktu kita dengan bijak, kita dapat mengalokasikan waktu untuk mengejar minat kita, mengembangkan diri, dan membangun hubungan yang bermakna. Kita juga dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Ingatlah bahwa manajemen waktu adalah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada hari-hari ketika kita merasa lebih produktif daripada hari-hari lainnya. Yang terpenting adalah terus belajar, beradaptasi, dan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam mengatur waktu kita. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan memenuhi potensi sepenuhnya.